Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendirikan sholat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tarawih. Dan nanti insyaallah kita akan tutup di akhir dengan sholat witir berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan sampai di malam hari ini, malam yang telah lalu dan malam-malam yang akan datang di bulan Ramadan, tadarus kita, infak sedekah kita, tarawih kita, seluruh amaliyah kita di bulan Ramadan mudah-mudahan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam terdiri dengan salawat kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Pengurus takmir dari DKM Masjid Al-Muhsinin Geria Kencana Ciledug, Ibu Bapak hadirin sekalian, ada momentum yang malam hari ini kita ingat bersama, yakni momentum nuzulul Quran, di mana Quran Allah turunkan. Jamaah, ada sebuah hadis. Hadis ini mungkin sering kita simak, hadis ini mungkin sering kita dengar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sa'im di syahr Ramadan. Kata Nabi SAW, surga itu rindu, surga itu kangen kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Yang ketiga, wamut'imil ji'an, orang yang gemar memberikan makan untuk orang-orang yang lapar. Yang keempat, wasa'im bi syahr Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah, dengan waktu yang singkat ini kita akan membahas hadis ini secara singkat. Hadirin jamaah, mungkin ketika kita rindu surga itu biasa. Tapi hadirin yang sekalian, yang menarik adalah surga yang merindukan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sekalian, kitalah orang yang dirindukan surga. Surga kangen kepada kita. Kalau apa? Kalau di diri kita ada 4 indikator. Parameternya, syaratnya minimal 4. Apa yang pertama? Nabi SAW mengatakan, talil Quran, orang yang gemar membaca Quran. Jamaah, nuzulul Quran ini sebenarnya momentum kita mengingat kembali akan cinta sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, haji, umroh, dan yang lain ibadah. Hadirin yang sekalian, Allah itu tidak melepas kita dalam kegelapan. Allah tidak melepas kita meraba-raba dalam kegelapan. Emang seperti apa sih ibadah yang Allah kehendaki? Emang sehari semalam berapa kali sih kita sholat? Emang apa saja sih amal perbuatan yang dibenci oleh Tuhan? Hadirin yang sekalian, Allah menurunkan rambu-rambunya kepada kita. Masjid Al-Muhsinin, hadirin yang sekalian, ada AC-nya, ada jam digitalnya, ada kipas anginnya, ada handphone Android, ada ampli mixer, printer. Hadirin yang sekalian, seluruh barang elektronik saja yang kita beli pasti dari pabrik, sebagai produsen yang memproduk barang pasti memberikan buku petunjuknya. Pasti dia akan mengirimkan kepada kita sebagai customer pengguna buku pedomannya, agar kita ibu bapak yang sekalian ketika menggunakan tidak terjadi kesalahan. Nah, itulah bukti sayangnya pabrik kepada pengguna hasil pabrikasinya. Allah lebih-lebih sayang sama kita.
kebaikan kita, kemudaratan buat kita, kesakinahan hidup kita, kehancuran manusia, ibu bapaknya sekalian, rambu-rambunya Allah kasih tahu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jangan deket-deketin minum khamr, mabuk nggak boleh. Judi jina tinggalin. Hurimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Minum darah nggak boleh. Walau ada di Tangerang sana, ibu bapak, ada sebagian bapak-bapak yang minum katanya pengobatan tradisional. Minum darah apa? Darah ular kobra, darahnya diminum. Katanya biar tambah sakit. Lah darah diminum, kan begitu. Ya jelas nggak boleh minum darah. Bangkai babi jangan. Yang baik buat manusia li salahil ibad dunyahum ukhrahum, kebaikan manusia dunia dan akhiratnya Allah kasih tahu. Maka barang elektronik aja ada buku petunjuk, buku pedoman, lebih lagi kita sebagai seorang muslim muslimah Allah udah ngasih itu bukunya, mapsnya, atlasnya, petunjuk hidupnya Allah berikan. Ibu bapak, kita sekarang kemana-mana nggak takut nyasar. Kenapa? Kita nggak tahu alamat, nggak perlu nanya. Ada Google Maps. Itu yang akan memberikan kompas, yang akan memberikan peta arah kemana kita melangkah. Dan Quran itu tujuan Allah berikan. Maka yang pertama kata Nabi SAW, orang yang dirindukan surga adalah orang yang gemar baca Quran. Apa iya ibu bapak yang sekalian, Quran Allah turunkan, kita simpan di dalam rak lemari kita. Kita letakkan di tempat yang tinggi, di atas lemari kita. Jangan. Menjamahnya pun sulit, jangan. Di mana kita letakkan Quran? Di ruang tamu. Di mana kita letakkan Quran? Di meja belajar. Di mana kita letakkan Quran? Di toilet, meja rias istri kita ketika bersolek. Di situ Quran kita dekatkan. Maka ibu bapak yang sekalian, orang yang gemar membaca, mentilawahkan, mentadaruskan Quran, surga rindu, kangen itu surga. Maka jangan sampai ibu bapak yang sekalian, Quran malah kita simpan. Quran kita keramatkan. Quran kita jauhkan dari kehidupan. Jangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Quran, baca tuh Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Karena Quran kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Jamaah, pertanyaannya, siapa sahabatnya Quran? Sahabat-sahabat Quran adalah mereka yang dulu di dunia gemar membaca Quran, gemar menghafalkan Quran, gemar mentadaburi Quran, bahkan gemar mengimplementasikan nilai-nilai Quran dalam tengah kehidupan. Begitu. Tadi sebelum kita sholat Isya ada laporan tuh kegiatan DKM Al-Muhsinin. Ibu-ibu habis ngadain apa namanya tadi? Bazar. Bukankah itu sebagai praksis kita mengamalkan pesan Quran surat Al-Ma'un? Bahwa dalam kehidupan kita ada tugas yang harus kita lakukan, membantu saudara kita yang sulit, yang susah, yang mustadafin, kita tolong dengan harga yang relatif lebih murah. Ini ibu bapak yang sekali, kita hadirkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan. Contohnya tadi masjid mempraktekkan itu. Kalau kata Muhammad Abduh dalam tafsir Juz Amma, beliau mengatakan satu-satunya surat dalam Quran yang khusus keberpihakannya kepada kaum proletar, marginal, orang miskin, mustadafin, tuh surat Al-Ma'un. Jadi ibu bapak yang sekalian, kalau seandainya kita tidak baca Quran, bagaimana Quran mau nolong kita? Jadi ibu bapak yang sekalian, enggak ada kata telat, tidak ada kata terlambat kita mau belajar Quran, enggak ada. Dalam hadis pun riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? Inna mataral mu'min
alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bih ma'safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa yata'tu fihi wa syakun 'alaihi falahu ajran, kata Nabi. Ini hadis ibu bapak jamaah sekalian menjadi penyemangat kita. Apa kata Nabi? Inna mathal mu'min, sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Quran. Wa huwa mahirum bi, mahir membaca. Panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya pasti tepat dia lisankan, diucapkan. Ma'asafaratil kiramil bararah, mereka akan dekat dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Dideketin malaikat. Walladzi yaqra'uhu wa yata'tu fihi wa syaqqun 'alaihi, dan begitu pun perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Quran, wa syaqqun 'alaihi, berat membaca, wa yata'tu fihi, terbata-bata membaca, kesandung, keserimpet, berat itu lidah ngucapin. Ibu bapak, apa kata Nabi? Falahu ajran, orang yang susah baca Quran pahalanya 2. Maka enggak ada kata terlambat, enggak ada kata rugi. Ustaz, saya mau baca juga masih kesandung mulu. Ustaz, saya mah lidah udah kaku. Kayaknya saya mah udah nggak bisa dah tahsin, saya nggak pengen lanjut. Udah susah banget ngerubah ini lidah. Jangan. Tapi ibu bapak yang muslim, bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang disebut pertama, yang disebut lebih awal sama Nabi, siapa orang yang terbaik? Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Quran, dan yang kedua yang mengajarkan Quran. Kenapa yang mengajarkan disebut kedua? Dia mah udah bisa. Emang dia mah gurunya. Tajwid makhraj emang dia paham. Tapi orang yang pengen paham, orang yang pengen bisa lagi belajar, diapresiasi oleh Nabi dengan sebutan orang yang terbaik pertama. Jadi ibu bapak jemaah sekalian, jalan muslimin ada tahsin, ikut. Jadi kalau seandainya kita cinta dengan Quran, kita baca Quran, insya Allah kemuliaan kita dapatkan. Nah, ini juga ibu bapak nuzulul Quran. Ada kesimpulan yang kita tidak sadar sebenarnya, kalau kita cinta dekat sama Quran, pasti jaminan garansi Allah berikan, kemuliaan pasti Allah berikan. Contoh, bapak-bapak kita urutin sama-sama. Quran turun di bulan Ramadan. Setahun ada 12 bulan. Muharram, Safar, bulan Maulid, Rajab, Syaban, Ramadan. Ibu bapak jemaah sekalian, di bulan Ramadan, 1 bulan dari 11 bulan yang lain, Ramadan lah Allah turunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, di bulan Ramadan kata Allah turunkan Quran. Ibu bapak, Ramadan menerima Quran, bulan Ramadan mendapatkan Quran diturunkan, Ramadan dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Apa buktinya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Ramadan kalau datang nih bulan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan itu dibelenggu. Ibu bapak, Ramadan datang, magfirah, ampunan Allah turunkan, keberkahan Allah curahkan, rahmat Allah limpahkan, bahkan pahala demi pahala dilipat gandakan. Adanya bulan apa? Ramadan. Bulan saja ibu bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah, Ramadan dimuliakan Tuhan. Kenapa? Dia nerima Quran itu diturunkan. 2. Apa yang kedua? Sebulan ada 29 atau 30 malam. Malam ke-1, ke-5, ke-10, ke-15, 20, 25, malam ke-30, ibu bapak. Malam di mana malam tersebut Quran diturunkan, itu malam dimuliakan Allah, itu malam dimuliakan Tuhan. Tadi ayatnya dibaca oleh imam kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam aja jadi mulia. Jamaah, itu yang kedua.
Bahkan saking mulianya kata Allah dalam Quran, khairun min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam diturunkan Quran, itu malamnya dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Itu malam. Malaikat yang ketiga. Malaikat banyak. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, banyak. Zabaniyah juga malaikat, Harut, Marut juga malaikat. Banyak nama malaikat. Ibu bapak yang sekalian, siapa yang berkontak dengan Quran? Siapa yang mengirimkan, mendelivery Quran wahyu itu diturunkan? Jibril lah malaikatnya. Jibril dimuliakan Allah, malaikat Jibril dimuliakan Tuhan. Apa gelarnya? Ruhul Amin wa Ruhul Kudus. Malaikat saja berkontak, bergaul, berinteraksi dengan Quran, dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Itu malaikat. 4 nabi. Nabi kalau di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir itu kan disebutin tuh jumlah nabi. Jumlah nabi 124.000 nabi. Jumlah rasul 315 rasul. Yang namanya Allah sebutkan dalam Quran sebatas 25. Ada nabi, ada perwakilan rasul. Walam naqsus alaika, banyak yang tidak kami kisahkan ceritanya kepada kalian. Kan banyak nama nabi. Ada nabi namanya Nabi Daniel. Ada nabi namanya Nabi Syam'un. Ada nabi namanya Nabi Juhana. Atau bapak-bapak kalau baca Yasin itu kan ada id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma faajazna bisalis. Ketika kami kirim rasul 2 orang didustakan, kami kuatkan dengan pengiriman utusan yang ketiga. Siapa namanya 3 utusan tersebut? Di dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab dan di dalam tafsirnya Al-Azhar Buya Hamka itu disebutkan namanya. Walaupun ini tidak terlepas dari Israiliyat. Namanya siapa? Arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'ajazna bisalis. Kami kirim kembali utusan yang ketiga. Siapa namanya? Juhana. Nabi Rasul Nabi Juhana. Yang kedua, Syam'un. Syam'un itu nama Nabi, nama Rasul. Yang ketiga adalah Baulus. Pakai ba, Baulus. Jadi banyak nabi rasul yang kita nggak kenal. Nah, ibu bapak yang sekalian, rasul, nabi yang menerima Quran dari Allah bukan Musa, Isa, Yahya, Zulkifli, Sulaiman, bukan. Tapi nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Berapa banyak gelar Nabi Muhammad? Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya, penghulunya umat manusia kelak di akhirat. Apalagi Rasul Ulul Azmi yang memiliki kesabaran, ketabahan sungguh puncaknya luar biasa. Apalagi Al-Mustafa, manusia pilihan yang telah Allah pilih. Puncaknya adalah Khalilullah, Khalil Rahman, kekasihnya Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Coba jamaah, kita simpulin nih. Bulan saja Quran diturunkan dari setahun 12 bulan. Ramadan diturunkan Quran, itu Ramadan dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Malam-malam ada 30 malam, tetapi malam nuzulul Quran, Quran itu diturunkan, itu malam dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Malaikat yang membawa, mengirim, mendelivery Quran itu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu malaikat dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Nabinya itu Nabi subhanallah, itu Nabi dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa jadinya kalau rumah-rumah kita, kamar-kamar, ruangan di tempat di mana kita tinggal, rumah kita gemar, Quran ditilawahkan, ditadaruskan, insya Allah rumah kita dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Putra putri kita didik, kita ajarkan menjadi penghafal Quran, generasi yang cinta dengan Quran, insya Allah rumah tangga kita dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan.
Siapapun orang yang berinteraksi dengan Quran, cinta dengan Quran, insya Allah kemuliaan akan dia dapatkan. Tuh, Bapak Ibu, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa dilihat tafsir surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu ada hadis dua riwayat Imam Bukhari dan Tirmizi. Jadi begini, ada cerita sedikit. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat kalau jadi imam, misal nih di Masjid Al-Muhsinin Geria Kencana Ciledug, di Masjid Al-Muhsinin imamnya bacaannya Al-Ikhlas mulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Dia baca apa? Qul huwallahu ahad. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dia baru baca satu surat yang lain. Apa misal suratnya? Ar-Rahman 'allaman Qur'an khalaqal insan. Pokoknya setiap kali habis baca Al-Fatihah, sebelum surat setelah Al-Fatihah, pasti habis amin dia baca Qul huwallahu ahad dengan jahar, dengan nyaring. Dia jadi imam. Isya, Maghrib, subuh, begitu lagi. Itu sahabat ibu bapaknya sekalian kesel. Ini imam romannya tiap kali jadi imam bacanya kulhu lagi, kulhu terus, kulhu mulu. Itu sahabat ngadu sama Nabi. Apa kata hadis? Dalam hadis Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhulakal jannah. Cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas, kepada surat Qul huwallahu ahad, kecintaannya dia menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu hadir jamaah sekalian, itu sahabat demen punya surat favorit. Favorit ya, bukan favorit. Favorit. Kulhu lagi, kulhu terus dibaca. Jawaban Nabi hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam At-Tirmizi. Hubbuka iyyaha adkhulakal jannah. Kecintaannya dia kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Tuh ibu bapak, orang cinta sama Quran masuk surga. Jadi ibu bapak jemaah sekalian, makanya kita tadi alhamdulillah imam kita suaranya fasih, merdu, enak, kita simak enggak? Dan bapak-bapak tadi misal habis baca Al-Fatihah imam kita lanjutin dengerin, insyaallah rahmat Tuhan kita dapatkan. Apa kata Allah? Idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Quran kalau dibaca dengerin kata Allah dengan tenang, simak dengan tenang. La'alakum turhamun, insyaallah kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak, ibu, imam baca, nyimak, dengerin, dapat rahmat. Emang begitu kan hadisnya dari Imam Bukhari. Innama ju'ilal imamu li'tamma bih idza kabara fakabir wa idza raka farka'u wa idza rafa farfa'u wa idza qara'a fansitu. Kita kalau salat berjamaah menjadikan imam adalah untuk diikuti oleh makmum. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud, imam membaca, wa idza qara'al imam fa ansitu. Imam baca, dengerin. Udah tadi Masya Allah saya menyimak 100%. Saya nggak baca-baca itu. Saya cuma nyimak Al-Fatihah ya, sambil baca Al-Fatihah. Imam seayat, saya seayat. Kan wajib kalau Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra illa bi Fatihatil kitab. Dalam hadis sahih Imam Muslim, apa kata Nabi? Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun salat. Baca dah tuh. Setelahnya dengerin aja udah. Imam baca apa enak dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi ibu bapak jemaah sekalian, surga rindu, surga kangen. Sama siapa? Orang yang gemar membaca Quran. Yang kedua, ibu bapak jemaah sekalian, wahafidhil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Ibu bapak mungkin masih ingat ya dengan berita viral. Ada seorang tokoh publik yang mencibir seseorang yang menjual es teh manis. Dikata-katain, diolok-olok. Padahal kan kata Quran, la yaskhar qaumin min qaumin
asa ayakunu khairan minhum. Janganlah kita mengolok-olok sebuah kaum, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ibu bapak, kita sama-sama tahu di berita. Itu sang penjual es teh manis, Masya Allah, rumahnya dibedah, direnov. Bantuan donasi terkumpul. Satu keluarga anak istri, suami anak istri berangkat ke tanah suci. Ibu bapak, apa pelajarannya di situ? Mudah bagi Allah, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Mudah bagi Allah menjatuhkan seseorang atau Allah mengangkat seseorang. Terangkat itu orang. Tapi tadi tokoh publik dengan jabatan yang banyak, dengan followernya yang sudah jutaan, ibu bapak, jatuh popularitasnya. Benar kata Nabi. Apa kata Nabi? Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dengan pandai-pandai menjaga lisannya. Begitu. Tergelincir manusia gara-gara lisan. Nah, itu contoh kasusnya. Pandai kita menjaga lisan. Yang ketiga, ibu bapak yang sekalian, wa mut'imil ji'an. Orang yang gemar memberikan makan untuk orang-orang yang lapar. Yang keempat terakhir sebagai penutup, wasaim fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ibu bapak, tadi saya baru nyampe di depan tempat duduk, ketemu sama Pak Hajinya Ubin, DKM kita. Ini malam pertama penuh sampai belakang, penuh jawabannya. Alhamdulillah, sampai Selasar, sampai parkir kanan kiri terisi. Atas juga penuh. Tapi alhamdulillah, malam ini udah malam ke-17-18, alhamdulillah, jamaah mengalami kemajuan. Alhamdulillah. Malam ke-1, ke-2, 7 hari di awal itu masih banyak yang namanya pemain cadangan. Nah ini nih, malam ke-17, malam ke-18, siapa yang sholat taraweh tinggal pemain inti. Ibarat bola, tinggal pemain inti. Ibu bapak, siapa yang didudukan surga? Orang yang puasa di bulan Ramadan. Ibu bapak, sadar tidak sadar, Allah sedang mendidik kita. Sadar tidak sadar, merasa ataupun tidak merasa, ibu bapak, kita sama-sama berada di sebuah madrasah Ramadan. Kita masuk bareng. Siapakah nanti kelak di penghujung akhir Ramadan yang lulus menjadi alumni-alumni dari madrasah Ramadan? Maka ibu bapak, kan bunyi ayatnya Al-Baqarah 183, la'alakum tatakun. Siapa nanti yang bertakwanya tampak? Makanya para ulama mengatakan 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, kemenangan. Apa kata para ulama? Laisal Id liman kana libasu jadid, walakinal Id liman kana taqwahu yazid. Hari kemenangan 1 Syawal Idul Fitri bukanlah hari di mana kita menggunakan baju-baju yang baru. Tetapi hari raya Id adalah momentum di mana ketakwaan kita bertambah dan terus bertambah-tambah. 1 Syawal takwa nambah, 2 Syawal takwa nambah, 3 Syawal takwa nambah dan terus bertambah. Bukan berlalunya Ramadan, berlalu pula iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, yuk mari kita sadar, Allah lagi mengedukasi kita. Allah lagi mentraining kita. Pasca Ramadan 11 bulan berikutnya, iman takwa kita lanjutkan bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari setan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri kita saleh dan salihah. Dan kita berharap kepada Allah, seandainya Allah wafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.